Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felita Adisti Mutiara Fitri dengan NIM 192231016 dari kelas Gizi 5A yang pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai instrumen terkini terkait penilaian konsumsi pangan. Untuk jurnal utama yang saya gunakan sebagai berikut. Untuk tujuan penelitian sendiri, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah GDS dapat memprediksi risiko kematian dan penyakit kronis serta menilai kinerja berbagai instrumen penilaian diet, termasuk ASA 24 sebagai alat pelaporan asupan makan yang efisien dan dapat diandalkan. Untuk repetisinya sendiri, penelitian ini tidak memiliki repetisi eksperimen karena menggunakan desain cohort observasional dengan analisis statistik, bukan eksperimen yang perlu pengulangan. Kemudian untuk jumlah sampelnya, memiliki jumlah sampel yang sangat besar, itu sebanyak 156.533 peserta dari 21 negara yang mewakili berbagai tingkat pendapatan dan latar budaya. Untuk sampelnya juga mencakup orang dewasa berusia 35 sampai 70 tahun. Untuk metode penelitian sendiri menggunakan desain cohort observasional multinegara dengan pengukuran pola makan peserta menggunakan FFQ serta metode food recall termasuk 24-hour recall dan ASA 24 pada beberapa kohort pendukung. Untuk hasil penelitian sendiri menunjukkan bahwasannya meskipun metode penilaian diet berbasis self-report seperti FFQ, 24-hour food recall, dan ASA 24 tetap digunakan secara luas dalam studi populasi besar, ketiga instrumen ini memiliki keterbatasan akurasi karena bergantung pada ingatan dan juga pelaporan diri peserta. Dan dalam studi ini, FFQ dan food recall berhasil menangkap pola makan peserta dengan cukup baik untuk menghitung GDS. Namun, tetap ditemukan variasi pelaporan antar individu yang dapat mempengaruhi presisi penilaian asupan. Meskipun demikian, ketika data dari instrumen tersebut digunakan untuk menghitung GDS, skor ini tetap mampu memprediksi risiko penyakit kronis dan juga kematian secara konsisten di berbagai negara dan menunjukkan bahwasannya FFQ, Food Recall, dan ASA 24 cukup layak sebagai alat pengukuran diet dalam penelitian kohort berskala besar. Untuk kekurangan metode sendiri, yang pertama tidak memiliki metode khusus untuk melaporkan makanan anak, sehingga beberapa orang tua salah mengisi dengan melaporkan makanan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, hanya 35% orang tua yang menyelesaikan recall pertama dan 59% untuk recall kedua, yang dimana menunjukkan tingkat partisipasi rendah sehingga mengurangi generalisasi hasil. Kemudian yang ketiga, untuk potensi underreporting atau overreporting tetap ada karena recall bergantung pada ingatan orang tua. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, ASA 24 ini memungkinkan orang tua mengisi recall secara online di rumah tanpa perlu wawancara, sehingga efisien untuk studi besar. Kemudian yang kedua, hasil nutrien dari ASA 24 hampir sama dengan data CCHS yang menggunakan interviewer based 24-hour recall, sehingga dianggap cukup akurat. Kemudian yang ketiga, median waktu pengisian hanya 29,5 menit untuk recall pertama, dan juga 23 menit untuk recall kedua, sehingga efisien untuk orang tua. Kemudian cara mengolah datanya sendiri, data dari ASA 24 atau food recall berisi daftar makanan yang dimakan, ukuran porsi, dan juga waktu makan. Langkah pengolahannya adalah yang pertama mengubah makanan tersebut menjadi angka gizi, yaitu seperti kalori, protein, lemak, gula, dan sebagainya, menggunakan tabel komposisi makanan. Kemudian pada ASA 24 ini prosesnya otomatis, sehingga pada recall manual biasanya dihitung oleh peneliti. Setelah itu datanya dicek ulang apakah ada porsi yang tidak masuk akal, makanan makanan yang double, atau tulisan yang salah. Dan hasil akhirnya adalah total asupan gizi per hari untuk tiap peserta. Kemudian cara menganalisis datanya sendiri, setelah angka gizi tadi sudah siap, peneliti ini mulai menganalisis pola makannya, misalnya menentukan apakah peserta banyak makan buah, sayur, dan sebagainya. Kemudian dihitung skor pola makan seperti GDS-nya. Kemudian peneliti memakai analisis statistik, biasanya analisis regresi, untuk melihat apakah pola makan tersebut berhubungan dengan resiko sakit atau kematian atau tidak. Kemudian yang terakhir, cara menyajikan datanya sendiri, data yang udah dianalisis tadi, kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik batang, atau tabel ringkasan yang menampilkan rata-rata asupan kalori, lemak, gula, dan sebagainya. Dan untuk penelitian besar, hasilnya juga bisa ditampilkan sebagai grafik hubungan antara skor pola makan dan juga risiko penyakit. Kemudian untuk validitas metodenya sendiri memiliki validitas yang cukup baik karena sistemnya otomatis menghitung jenis dan jumlah makanan berdasarkan input peserta dan juga hasil estimasi gizinya juga mirip dengan metode recall wawancara langsung seperti pada survei nasional atau CCHS. Yang berarti ASA 24 ini mampu menghasilkan data yang mendekati kondisi nyata. Namun validitasnya juga tetap dipengaruhi oleh akurasi ingatan peserta terutama orang tua yang mengisi untuk anaknya sehingga untuk resiko salahnya atau biasnya itu masih tetap ada. Kemudian untuk reliabilitas metodenya sendiri dinilai cukup baik karena ketika peserta diminta mengisi recall lebih dari sekali, pola jawaban dan hasil perhitungan nutrisinya itu cenderung konsisten. Yang dimana menunjukkan bahwasannya sistem dari ASA 24 ini dapat menghasilkan data yang relatif stabil jika peserta menggunakannya dengan cara yang sama. Namun, untuk reliabilitasnya bisa terganggu juga oleh beberapa faktor, seperti ketidakkonsistenan peserta dalam mengingat makanan, kurangnya pemahaman cara memakai aplikasi, atau ketidakkelengkapan laporan, misalnya orang tua ini lupa memasukkan makanan anak, dan sebagainya. Selain itu, jumlah peserta yang menyelesaikan recall juga cukup rendah dalam studi terlampir, sehingga konsistensi data keseluruhan juga bisa ikut menurun. Kemudian untuk potensi biasnya sendiri ada bias ingatan atau recall bias, bias pelaporan diri atau self-reporting bias, dan juga bias ketidaklengkapan data atau non-response dan missing items.
Dan untuk cara mengatasi biasnya sendiri, yang pertama, memberikan pelatihan atau panduan yang jelas. Kemudian yang kedua, menggunakan pengingat dan pencatatan harian. Kemudian yang ketiga, melakukan pengecekan dan klarifikasi data. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.